سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واخوانه والانبياء المرسلين من ارواح ذريته وازواجه اجمعين وتغشاهم بالرحمه ويرزقنا محبه واجعلنا في اسمه في خير ورزق وعافيه ثم لا سيدنا سيد ما لا غير ثم لا سيدنا الشيخ حسين الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وعلى به ثم الى سيدنا الشيخ محمد بن سالم بن سعيد بن صاير الشافعي واصولهم وفروعهم اجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويوفقنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا على العلوم النافعة إلى حضرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran kitab fikih Is'adur Rafiq Syarah Sulamut Taufiq ya. Is'adur Rafiq Syarah Sulamut Taufiq. Faslun fi mubtilatis shalah. Sekarang fasal menerangkan hal-hal yang membatalkan sholat ya. Fasal berarti pindah dari bab sebelumnya ke bab yang baru, faslun. Wa tabtulu sholatu bil kalami amdan minal ilmi bit tahrim wa tadhakkar shalah wa adamal ghalabah. Di antara yang batalkan sholat yaitu berbicara di saat sholat secara sengaja ya, sedangkan dia mengerti bahwa berbicara dalam sholat itu haram. Itu yang pertama. Wa tadzakkara shalah, dan dia dalam kondisi sadar bahwa dia ini sekarang lagi dalam sholat. Dalam kata lain, dia sadar bahwa dia dalam kondisi sholat. Berarti kalau tidak sadar ada keterangan, gitu kan, berbeda. Jadi dia berbicara secara sengaja dan tahu bahwa orang lagi sholat tidak boleh berbicara, haram hukumnya. Dan dia pun tahu bahwa dia kondisi dalam sholat, bukan lupa. Wa adamal ghalabah, dan tidak sedang mukrah, tidak sedang dalam kondisi terpaksa. Terpaksa itu bagaimana? Kelihatan anak mau jatuh dari atas ya, kalau enggak dia jerit pada seorang anak itu silakan tolong, nah begitu. Dalam kondisi apa? Terpaksa, dan itu pun biasanya secara spontanitas orang refleks. Begitu ada sesuatu yang mengagetkan, anak mau jatuh, itu dengan refleks biasanya keluar bahasa tolong. Itu termasuk al-ghalabah, sesuatu yang terpaksa. Ada hal yang membahayakan ya, ada hal-hal yang membahayakan. Ada anak lagi diuber apa namanya, binatang yang buas atau ular atau apa ya, atau ada suatu pokoknya yang dia membuat dia akan terjadi kecelakaan kalau dia nggak keluar suara. Itu namanya ma'al ghalabah, itu kondisi terpaksa ya. Jadi kondisi terpaksa, kalau kondisi terpaksa itu hal yang berbeda, nggak termasuk yang membatalkan sholat. Tapi itu pun ada juga ada kriterianya, bukan asal ngomong. Hanya karena ngomong panjang ya beda lagi misalnya ya. Yang itu urfan, orang secara uruf kebiasaan pendek. Ada hal yang mendesak dan kalimat pendek ya. Walau biharfaini, bisa membatalkan salat, sholat berbicara itu walau biharfaini mutawaliyaini, walaupun hanya dua huruf. Walaupun hanya dua huruf dia bicara ya sengaja, maka batal. Seperti apa? Dua huruf. Min ya, min. Ada orang gedor di sana, dia nggak spontanitas. Min apalnya bisa min, bisa diatas man gitu kan, tapi min gitu. Siapa? Bukan man samin, bukan ya. Min kan dua huruf, mim sama nun, itu harfen. Itu juga tetap membatalkan salat. Mutawaliyah ini dengan dua huruf itu yang bisa dimengerti sama orang. Ada dua huruf yang tidak bisa dimengerti, dua huruf yang bisa dimengerti. Min
Ya, jadi sekarang man, min bisa saja tuh. Ya, itu coba kata-kata mim nun. Itu maknanya panjang, macam-macam. Artinya bisa dengan min, bisa berarti dari. Man dia dengan artinya siapa. Man juga artinya apa? Pemberian. Aman juga pemberian. Jadi ada katakan manun, min manin, man manna. Ya, manun min manin. Pemberian daripada pemberi. Man manna, orang yang memberi. Coba semuanya min, 4 tuh. Min nun, mim nun, mim nun, mim nun. Ya. Jadi kata-kata mim nun aja bisa mengandung beberapa arti. Man nun min manin. Man manna. Nah, ya. Jadi bahasa Arab itu luar biasa. 2 huruf aja sudah bisa berarti macam-macam. Makanya kalau baca kitab itu kadang-kadang kan nggak ada harokatnya, tulisannya min saja, mim nun aja. Ya, bagaimana bisa tahu kalau itu kitab gundul? Itu tahu dari susunan katanya. Apakah ini maksudnya min dari atau man siapa atau man nun pemberian, ya. Jadi itulah masya Allah bahasa Arab itu ya. Jadi walaupun dengan 2 huruf yang mutawalian, wa in lam yufhama, walaupun 2 huruf itu pun tidak dimengerti, tapi sengaja batal. Ya. Wa in lam yufhama. Wa minhuma al harful mamdud. Al harful mamdud. Walaupun 1 haraf tapi harf yang pakai mat. 1 haraf ya pakai mat. Seperti apa? A. Atau huruf kan? A aja, hamzah. A, tapi panjang. A, bisa mengandung arti nggak? A, apa? Orang kesakitan. Iya kan? Iya, orang kesakitan. Ada yang nyopet dari belakang. Betul nggak? Atau juga I. Ini I dalam bahasa Arab bisa bermakna na'am. Kif dibilang, bagaimana? Itu apa sudah selesai harusnya? Kadang-kadang semua orang terusnya wallah. Kata-kata wallah tuh orang-orang Arab tuh suka, kalau bukan wallahi ya, wallah. Kalau wallah, wallahi sumpah, wallah. Itu suka nyambung. Wallah. Itu artinya mana? Na'am. Jadi hamzah dipanjangkan. Hamzah kasrah dipanjangkan. Ya. Jadi itu 2 huruf, satu huruf mamdud, 1 huruf yang pakai mat, ya. Atau apa juga au, ya, au, itu juga sama juga. Itu namanya termasuk yang membatalkan sholat. Lakin la yadurru ziyarat tanam. Wala tabtulu bi ghairi mutawaliyaini wa in katsura. Tapi kalau 1 huruf ya tidak mutawaliyain, tidak nyambung, tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. 1 huruf yang enggak nyambung dan tidak ada maknanya. Kalau tadi kan 1 huruf mat, ada maknanya. Tapi juga ada 1 huruf yang mengandung arti, itu batal. Kalau 1 huruf tidak membatalkan, tidak ada maknanya, maka tidak membatalkan sholat. Au bi harfin mufhamin indal mutakallim, atau dengan 1 huruf yang mana bila ada orang di depannya, orang itu mengerti padahal 1 huruf. Seperti apa di sini? Qi, qaf pakai kasrah. Qi, 1 huruf kan? Artinya apa? Itu dari wiqayah. Qi, jagalah. Cakep kan? Coba bahasa Arab. 1 huruf aja udah mengandung arti. Pakai kasrah, Qi. Orang yang ngerti bahasa Arab paham. Oh, suruh jaga nih, suruh jagain. Ya. Atau apa? I. Apa I? Minal inayah. Ya, diperhatikan. Ya, perhatikan. Ya. Atau juga apa? Fi. Fi. Ya. Fi minal apa fi ini? Minal wiqai wal wafa, al wafa. Kesetiaan, fi.
cukup satu huruf. Kalau dengan kalimat yang komplit, alaika bil wafai, wajib bagi engkau untuk setia atau tepat dalam berjanji. Ya, tepat dalam berjanji. Tapi dengan bahasa Arab itu dengan singkatan fi saja orang bisa paham. Fi, aufi bil wu'ud, tepatilah janjimu. Ya, maka itu juga walaupun satu huruf tapi membatalkan sholat. Ya, idhu kalamun lughatan wa urfan. Karena itu adalah bahasa secara lughah, secara bahasa dan secara uruf di kalangan orang Arab, haraf yang bisa dipahami. Secara lughah itu memang ada maknanya, dan secara uruf biasaan orang sana yaitu dengan satu huruf juga bisa diartikan sudah, ya, bisa dimaknakan. Ya, tapi kalau bicara sama orang yang nggak ngerti dengan bahasa Arab ya nggak dipahami itu apa ngomong paham sih. Lagi sholat ngomong fi, nggak paham kan? Ya, jadi wa'an bi khilafi ghair mufham ma lam yuntaq bi biqasdin bil muqtil. Ya, bi khilafi ghair mufham. Beda kalau itu satu huruf yang tidak bisa difahami, ma lam yuntaq bihi biqasdin yang tidak bisa sejak tidak terbiasa satu huruf itu digunakan untuk berbicara. Itu bicara seperti apa sebenarnya? Apa atau bak, ya kan itu kan nggak ada kalimat yang dipakai untuk bahasa itu, ya, tapi tidak, ya, mana tadi bi khilafi ghair mufham alam yuntabi bi qasdin untuk bil muqtil, ya, illa inna siya annahu fi shalah, kecuali tadi orang yang bicara tadi itu dia lupa bahwa dia dalam kondisi sholat. Ya, banyak lagi sholat, lagi habis berantem, malah panas-panas berantem terus dia sholat, akhirnya lupa bahwa kadang tengah-tengah sholat menghayal sama berantemnya tadi, lupa lagi sholat, akhirnya ngoceh ngomong sendiri itu. Ya, itu ngoceh ngomong sendiri, ya. Atau diantara contohnya dibilang kalau yang seperti lupa dalam sholat, kan salama mu'taqidan tamama sholati fatakallama amdan, ya. Kesangkaan itu orang yang lagi dalam kondisi sholat, kemudian dia salam, dikira sudah selesai, padahal baru 3 gitu kan. Kayak Rasulullah SAW, waktu sholat baru 2 rakaat, kalau nggak salah sholatul asar, kemudian ada yang sahabat nanya, ya, aku surat sholati, dibilang apa? Aku suratul amnasit ya Rasulullah. Apakah engkau ini mengqasar sholat sengaja atau engkau lupa? Hanya Rasulullah kan lagi sholat nih. Rasulullah nanya, as-sahihu ma qala dzul bajadain, dia bilang, apakah betul apa yang dibicarakan oleh sahabat tadi dzul bajadain? Sahabat yang betul ya Rasulullah. Langsung berdiri lagi menjelaskan sholat. Bicara kan? Tengah-tengah sholat tuh kan? Tengah-tengah sholat. Tapi itu karena dia lupa bahwa sholatnya itu belum selesai, sehingga mau nggak mau ada pembicaraan itu karena lupa padahal dalam kondisi sholat, maka itu termasuk termasuk ibadahnya sholat juga karena bersambungan dengan sholat, sehingga sholatnya bisa dilanjutkan tanpa mengulang dari awal, ya, tanpa mengulang dari awal. Nah, ana fisalkan salam mu'taqidan tamu salat fatakallama amdan wa qallama takallama urfan bi an kanat situ kalimat urfiyah faqal, ya, tapi yang dibicarakan itu yang nggak panjang, ya, secara mungkin 6 kata dibilang, ya, 6 kata dibilang situ kalimat, seperti Rasulullah mengatakan tadi, as-sahihun ma qala dzul bijadain, as-sahihun maqala bil bijadin, itu 6 kalimat, betul kan? As-sahihun 2, maqala 2, bil bijadin itu sebetulnya 6 orang, berarti 5 kalimat tuh. Jadi yang secara uruf, secara kebiasaan memang pembicaranya bukan panjang, ya, walaupun dia kelupaan, tapi bicaranya kan sengaja, bicaranya bukan lupa, bicaranya memang sengaja. Karena apa? Karena
mengingatkan benar gak sholatnya salah kurang ya. Tapi kalau akhirnya malah cerita dulu beda ya. Tapi kalau berkenaan masa sholat dan itu pun secara uruf, secara kebiasaan itu tidak termasuk panjang seperti itu 6 kalimat. Faqal atau lebih sedikit. Audhanna butlana sholatihi bikalami nasiyan. Fatakallama yasiran. Atau dia dhanna butlana sholatihi bikalami, atau dia kelepasan bicara nggak sengaja, lupa, nggak sengaja. Terus dia kemudian berpikir, wah sholat saya ini batal. Kemudian nanya sama yang bertanya, tadi saya keluar kalimat ini batal nggak? Semuanya sama orang gitu. Ya, sama ada yang sebelahnya yang nggak sholat semuanya nanya. Itu nggak batal. Karena apa? Karena dia dhanna butlana sholatihi, dia mengira, bukan ragu, mengira bahwa sholatnya dengan kalimat yang keluar tadi tidak sengaja itu batal. Maka dia nanya. Maka itu juga tidak batal. Batakallam yasin au jahilat tahrim fi ma takallam bi. Atau ada orang mengeluarkan kalimat itu karena kebodohan bahwa mengeluarkan kalimat apapun juga selama lagi sholat itu haram dan membatalkan sholat. Dia nggak paham, awam, nggak pernah duduk belajar, tidak pernah majelis taklim, walaupun dosa hukumnya karena dia nggak mau belajar. Tapi dia namanya bodoh, maka beda itu ya, karena dia tidak mengerti. Atau sedang orang lagi belajar belum nyampe masalah seperti ini, sehingga dia nggak ngerti, maka itu tidak membatalkan sholat, karena itu jahilat tahrim, tidak mengerti keharamannya. Wa in alima tahrima jinsihi wa udhira imma li khafai al-awam bihaitsu yajhaluhu aktsaruhum kata nahluh ya. Atau alima tahrima jinsihi, dia tahu bahwa mengeluarkan kalimat dalam sholat itu walaupun 2 huruf secara sengaja itu membatalkan sholat. Kemudian dia itu tahu ya jenis bahwa melakukan gini-gini sholat batal sholatnya. Tapi ada sesuatu yang dia nggak paham karena banyak sebagian orang awam nggak ngerti bahwa hal semacam ini juga membatalkan. Paham ya? Ada yang zahir kalimat-kalimat ini kalau kalimat begini sengaja batal. Tapi ada yang masih khafi, yang tersembunyi bagi orang awam nggak paham bahwa termasuk ini juga batal. Seperti apa? Ngedehem lagi sholat. Itu kan termasuk dua kata tuh ada ya. Itu secara sengaja batal kalau orang yang ngerti ya. Makanya dikasihkan di sini mana tadi? Wa in alima tahrima jinsi wa udhira imma li khafaihi ya. Tapi dia udzur karena apa? Karena khafaihi, karena hal semacam itu masih tersembunyi bagi orang awam bahwa itu adalah juga membatalkan sholat. Bihaitsu yajhalu aktsaruhum, yang mana banyak orang yang tidak mengerti hal tersebut. Seperti apa? Tanah Nuh, seperti bedehem lagi sholat. Ada sebenarnya di ronggongannya ada sesuatu, ada yang nggak enak gitu kan, akhirnya bedehem ya, nggak boleh juga ya, sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau bagi orang awam yang memang tidak mengerti itu masih dimaafkan. Tapi tetap orang itu harus belajar, karena nggak ada namanya orang Islam itu dengan alasan, oh saya nggak ngerti, saya awam. Nggak ada itu alasan. Awam tidak ada, karena bagi orang Muslim wajib belajar. Ini kenapa dikatakan dia nggak ngerti tapi tidak batal? Karena yang dimaksud di sini dia dalam kondisi belajar. Dia belajar VG, tapi belum nyampe. Masuk awam kan, dalam hal tertentu masuk awam ya. Karena talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, kecuali kalau orang yang nggak nyampe itu, media nggak nyampe, segala nggak nyampe, itu beda ya. Jadi kondisinya dia tidak mengerti dan belajar belum nyampe. Termasuk juga wa takbirul muballighi bi qasdil i'lam. Nah, takbirul muballigh lagi sholat kayak di Masjidil Haram ya, imam mengatakan Allahu Akbar, yang di belakangnya nyambung juga Allahu Akbar, betul ya? Itu batal apa enggak yang menyambung tadi? Enggak kan? Tergantung. Kalau dia waktu takbiratul ihram itu dengan menyambung tadi niat untuk menyampaikan suaranya imam ke yang di belakang, ke orang-orang, itu
batal. Karena dia ini berarti bukan dalam kondisi mengeluarkan kalimat, mengeraskan suara atau kalimat tadi, karena yang takbiratul ihram benar. Atau lagi mau ruku, Allahu Akbar, ya tidak. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Kalau dia niatnya memang untuk sebagai speakernya imam, untuk menyampaikan suara ini batal. Jadi dia harus apa? Ya harus niat ya dia sendiri memang. Takbiratul ihramnya sendiri, cuman suaranya keras, kita aja. Jangan niat untuk jadi penyambung daripada imam. Paham ya? Apa? Jangan ya, kalau niat menyambung daripada imam itu sudah beda, berarti bukan masuk dalam sholatnya dia. Gak boleh dia jadi penyambungnya imam, niat penyambungnya imam. Jadi niat sholatnya dia, cuman memang dikeraskan. Ya, jadi tergantung bagaimana kembali pada niatnya ya. Nih, wa takbir muballighi bi qasdil i'lam, itu termasuk membatalkan ya. Wa ma syakka fi kaunihi min adh-dhahir awil khafi. Atau orang yang masih ragu, ini tadi yang terlontar di mulut saya ini termasuk sesuatu yang zahir itu yang jelas bahwa ini memang haram. Saat sholat nggak boleh keluar kalimat ini. Ya, itu zahir namanya. Apakah zahir atau khafi? Kayak tadi dahem, itu dahem tanahnu. Tanahnu itu dahem yang masih banyak orang nggak ngerti. Dia masih ragu. Ini termasuk tadi yang kalimat saya keluar itu termasuk zahir atau khafi. Dia masih syak. Masih syak. Nah, semacam ini dimasukkan di khafi. Termasuk yang tersembunyi yang tidak membatalkan sholat sampai dia mengerti. Kalau dia mengerti baru batal ya. Paham ya? Jadi kalau masih antara dia masih syak, apakah ini zahir atau khafi, kembalinya pada khafi. Nah, ya, jadi kalau apa tadi zahir seperti tadi mengeluarkan kalimat-kalimat yang sudah dijelaskan tadi, tapi kalau khafi yang jarang orang tahu seperti bedehem, ya itu bedehem banyak orang karena gaidah dalam mazhab Syafi'i, ma khufiya hukmuhu al-awami yu'dharu nabihi. Apa-apa yang masih tersembunyi hukumnya bagi orang-orang awam, maka itu termasuk satu udzur syar'i. Ya, satu alasan syar'i yang itu masih tidak dijadikan haram atau tidak dijadikan membatalkan salat, ya. Ma khufiya hukmu al-awami yu'dharu nabihi. Nah, wa imma liqurbi bil Islam, atau juga karena dia yang belum mengerti, dia orang mu'allaf baru masuk ke Islam. Jadi banyak hal-hal yang dia tidak mengerti sehingga terjadi hal-hal yang seharusnya membatalkan sholat tapi dia nggak paham, dia kerjakan lagi sholat. Au nash'ihi bi mahallin ba'idin amma yu'arif bi alla yadamu tawassulihi ilaih. Atau dia hidup di suatu tempat yang jauh dari tempat-tempat pengajian, dari tempat-tempat guru-guru. Atau dia pun jauh dan dia tidak ada biaya untuk nyampe belajar di tempat tersebut, ya, maka ini termasuk yang udzur. Memang nggak ngerti, ustadz di sana nggak ada, pengajian nggak ada, sekolahan nggak ada, untuk dia belajar harus biaya, sedangkan dia tidak punya biaya, maka ini termasuk orang yang dimaafkan juga. Alhamdulillah kita hidup di tempat yang mana tempat belajar setiap langkah ada. Di mana saja tiap langkah ada ustadz. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerti, tidak ada alasan, ya. Tidak ada alasan. Wa tabtulu aidan fi ghairi nahwi syiddatil khauf. Ya. Wa tabtulu aidan fi ghairi nahwi syiddatil khauf bil af'al katsira al mutawaliyah bi alla yu'adda urfan kullu minha munqati'an amma qablahu sabahun kana bi thalathati a'dha kaharakati yadayhi wa ra'sihi aw min itsnain, ya. Dan juga bisa membatalkan sholat juga gerakan yang lebih dari satu atau lebih dari dua mutawaliyah, bersambungan satu sama lain, nyambung, ya. Kalau itu bi alla yu'adda urfan kullu minhum munqati'an, enggak putus itu, nyambung, ya. Habis gini atau sekaligus tiga-tiganya, tangannya gini sama kepalanya gini, nah tiga kan, ya.
ya enggak? Tangan dua-duanya bergerak, kepala bergerak juga, ya. Maka itu tiga gerakan yang nyambung. Atau bergerak garuk-garuk gini 3 kali, gerak nyambung, batal juga, ya, bergerak 3 kali bersambungan itu mutawaliyah, maka itu batal. Bi'allah ya'larfan ka'amanan qata'ama qabla sawangkan min thalathi a'dha' aw kahratul awrat aw min itsnain, ya, kathalata harakat, kathalata khatawat aw harakat mutawaliyah, ya, atau dari dua tangan, atau ya dua gerakan yang bersambungan, kathalati khatawat, ya, wa bil af'al katsir kathalati khatawat aw harakat mutawaliyah. Wala syakka fi kauni katsiran faqalil wa fi kauni katsiran faqalilun aw mutawaliyan fa ghairu mutawali. Seperti tiga contoh juga termasuk pekerjaan juga fahish namanya, atau termasuk gerakan yang banyak, seperti melangkah 3 kali. Nah, banyak orang lagi sholat itu mau nyambung ke depan nih, oh depan ada yang kosong, ya, langsung jalan aja. Nah, banyak nggak kita lihat? Ini gerakan orang sholat, orang jalan kaki, nggak boleh. Tadi banyak kita lihat begitu, dengan garang yang jalan ya, langsung, wah sudah, nggak boleh. Jadi harus menggapai satu-satu, 1 stop, 2 stop, 3 stop, begitu. Nggak boleh jalan 3 langkah nyambung kayak orang jalan kaki, sehingga kalau orang lihat ini sih bukan sholat, ini lagi mau jalan atau mau lari maraton ini. Ini hal yang sering kita lihat di masjid-masjid, betul kan? Sering kita lihat. Nah, itu harus diperhatikan itu ya, karena banyak orang yang tidak ngerti dalam hal tersebut, ya. Nah, katalah khatawat aw harakat mutawaliyah walau syakka fi kauni katsiran faqalil. Atau orang yang masih ragu, apakah saya tadi ngegaruk begini nih 3 kali apa 2 kali apa sekali ya, gitu kan? Maka itu dihitungnya sedikit, nggak banyak, ya. Islam gampang kan, masih rahmat ya. Jadi kalau dia lupa, dia tadi saya ngegaruk berapa kali ya, apa sekali, apa 2, apa 3 ya, kehitungnya sekali aja ya. Tapi jangan dibaca, oh saya ini tadi saya ragu aja, padahal udah jelas 3. Oh itu ragu aja deh, biar gak kehitung batal totalnya, nggak boleh ya, itu namanya hilah, tidak boleh itu ya. Nah, ya, kata khatawat atau harakat mutawaliyah wala syakka fi kauni katsiran walau syakka fi an fi kauni katsiran faqalil. Kalau dia ragu bahwa dia sudah bergerak lebih dari sekali atau 2 kali, masih ragu, maka dihitung yang paling sedikit. Au mutawalian faqir mutawalian. Atau tadi waktu saya maju ke depan karena ada yang kosong, saya tadi 3 kali itu nyambung apa berhenti satu-satu ya. Dia sendiri ragu. Tadi waktu bergerak jalan ke depan tuh saya nyambung begitu sekaligus atau saya masih berhenti-berhenti. Maka dihitungnya dia tetap berhenti-berhenti. Ya. Ya, betul-betul ya. Betul-betul dipermudah oleh agama Islam ya, karena 3 kali berturut-turut batal. Tapi kalau dia masih ragu apakah berturut-turut nyambung atau tidak, dihitungnya tidak nyambung, maka tetap sholatnya masih sah ya. Ini hal-hal yang banyak terjadi yang kita sering lihat ya. Au watabtul aidan bil fi'lil fahish walau sahwan au jahlan ya. Dan juga ada hal yang membatalkan sholat itu dengan suatu amalan kerjaan yang fahish, yang sudah kelewatan. Mau dia itu lupa, mau bodoh, atau mau cari alasan apa saja, tetap gak sah. Seperti apa? Kal harakatil mufridah. Nah, ada gerakan-gerakan yang berlebihan. Seperti apa? Wahyati fiha inhina bi kullil badan. Lagi sholat, orang tuh inhina itu menunduk. Menunduk itu boleh saat ruku. Ini bukan saat ruku, dia menunduk sambil ada yang mau diambil karena lagi memang orang nggak khusyuknya sholat ya. Jadi begitu kelihatan ada sesuatu di bawah,
Jadi sampai gini dia ngeliatnya. Nah, ada inhina, bukan lagi rukuk. Ini kan namanya inhina itu, rukuk itu adalah masuk rukun fi'li, masuk rukun fi'li, rukun gerakan yang boleh saat rukuk atau sujud orang lain. Dia bukan lagi dalam kondisi rukuk gara-gara fudul ngelihat itu semut, kayaknya semut yang gigit tuh. Dia nunduk begini. Nah, ya kan? Enak. Tuh. Ya, kalau gini aja masih oke, tapi nunduknya fahish. Itu membatalkan juga sholat. Ya, membatalkan sholat. Wa yalati fiha inhina bi kullil badan wa bi ziyadati rukun fi'li ka ruku'. Ya, tadi itu sama, yaitu seakan-akan menambah rukun fi'li, ya, seperti ruku. Jadi seakan-akan dia menambah rukun fi'li seperti ruku. Li ghairi mutaba'atin, ya, bukan karena ruku inhina karena ikutin imam. Bagaimana contohnya? Walau bi harakatin wahidah wa illam yatma'in. Bukan menambah seperti rukun fi'li tadi karena ngikutin imam. Bagaimana contohnya? Imam tadi saat rukuk sudah rukuk nih, imamnya ragu, dia ini apa, dia merasa saya tadi itu belum tumaknina, kan termasuk syaratnya rukuk apa? Rukun fi'li ada tumaknina, betul kan? Ada tumaknina, tapi ini merasa wah saya tadi rukuknya nggak tumaknina, ya, padahal si makmum rukuknya tumaknina, imam langsung begini dia masih tumaknina. Tapi begitu imam sudah berdiri begitu, dia, oh saya tadi rukuknya nggak tumaknina nih, rukuk lagi imam itu. Akhirnya dia rukuk lagi karena ngikutin imam. Seakan-akan menambah rukun fi'li, betul kan? Tapi karena ngikutin imam, karena memang rukuknya tadi nggak tumaknina imamnya, maka itu tidak termasuk membatalkan sholat. Karena apa? Mengikuti imam. Karena Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Rasulullah mengatakan, adapun setiap sholat atau apapun juga, ya, harus ada pimpinan karena harus diikutin. Jangan imam rukuk lagi, gua kan udah tadi nggak agak rukuk batal sendiri dia. Jadi harus ngikutin imam. Imam ini sudah semuanya sholat nih, ya, dia yakin 4 rakaat. Tapi imam ini masih sujud, sudah 4 nih. Imamnya yang merasa masih 3. Langsung berdiri ke atas, berdiri, sudah bangun berdiri. Makmum ikut gak? Ikutlah, ikut imam. Tapi nanti karena dia nggak sempat untuk ngasih tahu imam, kan harusnya ada ngasih isyarat. Subhanallah. Belum sempat ngasih isyarat subhanallah, imam sudah berdiri. Kalau udah berdiri kan nggak boleh turun lagi. Jadi kalau sudah imam itu sudah nyambung berdiri begini tegap, nggak boleh mundur ke belakang lagi. Kecuali dia masih baru bangun, masih lebih banyak ke bawah. Ini habis dari bangun, dari rukuk, dari sujud, baru bangun, baru gini nih. Nah, masih banyak ke bawah kan? Terus subhanallah, dia duduk lagi. Itu masih boleh. Tapi kalau sudah tegap, nggak boleh kembali lagi. Makmum ikutlah, ikut imam. Kalau nggak mau ikut imam, harus niat mufaraqah dari imam, lepas dari imam. Ya. Imam dia merasa harus niat mufaraqah, lepas dari imam, atau afdalnya ikut imam. Nanti baru ikut imam juga sujud sahwi, ya. Tuh. Jadi kalau sudah masih banyak ke arah ke bawah sujud, ya, ke arah bangun dari sujud masih arah banyak ke bawah, bungkuk ke bawah, maka boleh duduk lagi. Tapi kalau tegap, nggak boleh lagi untuk turun lagi sujud, duduk, ya. Duduk. Ya, sudah tegap terlanjutkan. Ya, yang penting imam harus diikutin. Kecuali kejadian dulu di Masjid Nabawi, mungkin berapa tahun yang lalu, mungkin masih ingat nih. Itu karena semua dunia lihat tuh. Imamnya, ya, kentut. Terus, kan kentut nih, imam. Terus ngomong sama makmumnya, dia bilang, "Intadiru," dia bilang. Tunggu saya ya, katanya, tunggu saya. Jadi imam berdiri aja, memang menunggu semua. Imam wudu, habis selesai wudu melanjutkan sholatnya. Ini luar biasa ini. Imam Bahlul namanya. Ya, harusnya apa? Harusnya satu maju ke depan.
Makanya yang di belakang imam harus orang yang ngerti fikih. Karena kalau tidak, akhirnya begitu. Imamnya ditinggal urus, masih wudhu, wudhu ini nunggu semuanya. Sampai saya dengar itu sampai rajanya langsung dia yang beri sanksi imamnya, karena memalukan negara Saudi. Imam masjid haram bisa nggak ngerti fikih, memalukan kan? Nah, itu yang terjadi ya. Nah, mana tadi? Nah, wa hiya allati fiha inhina bi kulli badan bi jadna wa bil harakatil wahidah wa bi ziyadati rukun fi'li ka ruku'in li ghairi mutaba'atin walau bi harakatin wahidah wa in lam yatma'in. Ya, walau bi harakatin, atau walaupun dia sudah rukuk nambah rukuk lagi, walaupun cuma sebentar rukuknya, nggak sampai tumanina, sudah rukuk nih, nambah lagi rukuk sebentar, nggak tumanina, berdiri lagi, tetap batal ya, walaupun tak tumanina. Karena apa? Sudah menambah rukun fi'li ya. Rukun fi'li itu ada apa? Seperti rukuk, sujud, qiyam, berdiri dari rukuk, kemudian dulu bayar sajaten, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, terus kemudian yang ketujuh adalah i'tidal. Ini namanya rukun fi'li semuanya ya. Nah, wabil harakatil wahidah walau ghair mufridah idza kana lillahi, atau dengan sekali gerakan ya, sekali gerakan walaupun gerakan ringan tapi niatnya main-main aja ya, main-main aja. Ada temannya Andri, ya, temannya digoyang aja deh, digoyang, atau temannya digoyang begini lah ya, niat main-main batal walaupun cuman sekali ya. Jadi ngegoyang temannya, ini di mazhab Syafi'i batal, di mazhab Syafi'i batal, karena tidak boleh ada gerakan main apapun juga lagi sholat ya, walaupun satu gerakan ya, itu namanya gerakan main-main. Walau bil harakatil wahidah walaupun nggak terlalu dahsyat gerakannya tapi main ya, batal ya. Wala yadurru fi'lu qalilin ghairu fahishin ghairu li'bin ka harakatin wa khatwatain. Dan tidak membatalkan sholat dan tidak diharamkan kalau ada gerakan kecil sedikit ya, tapi bukan buat main-main, seperti sekali gerakan, dua gerakan, atau dua langkah, bukan main-main ya, maka itu dibolehkan. Seperti orang sebelahnya kosong, ya geser dia nggak apa-apa, dua langkah geser nggak apa-apa, ya dua langkah digeser. Pokoknya gerakan sekali gerakan atau dua kali gerakan bukan buat main-main, maka itu masih dimaafkan. Wa ini tasa'ata harakat khafifah ya, gerakan-gerakan yang ringan. Wa in kathurat katahrikil asabi' ma'a qararil kaf, atau juga gerakan agak banyak sih, menggerakkan apa namanya, jari-jari tangan, tapi ininya nggak bergerak, kaf ini telapak nggak bergerak. Seperti apa? Orang pakai serban, ngebenerin serbannya pakai ini, nggak ini, bukan ininya aja, jari-jarinya digerakin. Baju kurang bener, tarik bajunya pakai apanya? Pakai jari kan. Jadi lagi sholat kan memang jari di bawah nih, jarinya aja yang benerin, nggak usah pakai telapak. Kata harikil asabi ma'qararil kaf, menggerakkan jari-jari tapi telapak tangan tidak ikut bergerak. Kalau bergerak gini juga beda, hanya menggerakkan jari-jarinya saja. Bagaimana caranya? Ya pahamin sendiri aja ya, bisa dipahamin sendiri, menggerakkan jari-jari tanpa menggerakkan telapak tangan. Contohnya gimana? Cari contoh sendiri ya. Contohnya tadi membenerin baju kan bisa kan begini kan, jarinya aja yang bergerak ya, tangan ini tetap begini, kaf apa namanya, tetap nggak bergerak, telapaknya gerak, jarinya aja narik, bisa saja. Tapi ini masuk iseng juga ya, biarin aja harusnya ya. Itu
Apa? Iya, nempelin. Iya, iya benar, jarinya aja jadi. Jari-jarinya ada. Ya seperti mungkin lehernya gatel, jadi ini tempelin, jadi ininya aja begini. Ya, satu jari bergerak, ini nempel. Kalau enggak diikat. Jadi apanya? Telapak tangannya enggak bergerak. Baik. Wa nahwi jafnihi wa lisanihi wa udunihi. Ya. Nah, atau juga menggerakkan apa jufun ini jufun. Menggerakkan jufun ini apa namanya ini? Bukan alis ini, bawah ini. Kelopak mata, ya. Atau menggerakkan lidah. Mungkin lidahnya nggak enak, gitu kan? Iya, menggerakkan lidah atau udun, hidung, menggerakkan hidung, ya. Hidungnya atau hidungnya gatal, giniin, ya. Pakai satu jari, boleh satu jari itu ya. Nah, jadi yang nggak main-main itu ya. Jadi tadi menggerakkan jari-jari tanpa menggoyang apa menggerakkan kaf atau juga menggerakkan jufun ya, jufun aja apa yang gerakan jufun. Ada yang nggak enak jufunnya digerakin nggak masalah, lidahnya nggak enak diputar-putar sendiri lidahnya ya. Ini contoh-contoh yang ada di sini ya, makanya saya harus sebutkan karena emang ada contohnya ya. Apa contohnya? Bisa nyontohin, silahkan maju ya ya. Wa tabtulu ma'al ilmi bit tahrimi wa ta'ammudi bi usuli mukhtirin wa in qalla wa lam yu wa in qalla wa lam yukal jawfu ka'udin dakhala udhunhu ya. Dan apa namanya membatalkan sholat juga dengan mengetahui dengan keharamannya sesuatu hal yang membatalkan ya, dan sengaja seperti memasukkan sesuatu yang membatalkan sholat ya. Wa in qalla, walaupun sedikit masuk ke, sengaja masukkan ke hidungnya atau ke mulutnya. Wa in qalla walam yukal jawfuhu ka'ud, walaupun sesuatu yang nggak bisa sebenarnya nggak bukan untuk dimakan. Seperti apa? Ud, kayu ud dikit ada di mulutnya, dimasukin di mulut, masukin ya. Atau dari masuk dari ada di hidungnya ada suatu apa kayu atau apa, masukin dalam, masuk ya. Itu ada orang juga yang habis makan nggak langsung kumur-kumur sehingga masih ada sisa makanan saat sholat. Begitu makan terasa masih ada nasi di dalam di mulutnya, dilek aja sekalian. Nggak boleh ya, nggak boleh ya, kecuali nggak sengaja kelek sendiri gitu, beda. Tapi di saat sholat terasa ada sesuatu di mulutnya tersisa, kemudian dimakan aja sekalian, ya sudah batal sholatnya ya. Jadi kalau kondisi nggak sengaja itu hal yang berbeda ya, kondisi nggak sengaja. Saya pernah juga minum kopi di saat puasa, lagi jalan dari sini mau takziah di Mandi MT Haryono waktu itu, lagi puasa, udah gitu puasa godok lagi ya. Sampai di jalan pusing kepala, ada migrain. Ya Allah, ini tadi sahur nggak minum kopi, migrain nggak kuat. Berhenti takziah, dikasih kopi panas, masih ngepul gitu kan. Ya Allah, rasanya baru kena aromanya udah pusingnya udah mulai hilang. Saya minum sampai habis. Udah habis baru ingat, ya Allah lagi puasa, alhamdulillah. Karena apa? Karena nggak sengaja ya. Jadi kalau nggak sengaja itu hal yang berbeda. Sampai pusingnya, mikirnya hilang udah, karena kopinya satu cangkir penuh ya. Jadi kalau nggak sengaja hal yang berbeda. Nah ya, tapi jangan yahan lupa baru makan atau minum kopi, itu beda lagi urusannya itu ya. Nah wabil aki wa syurbi walau sahwan au jahlan au kurhan wa illam yuftir bihi illa innasiya ya, wa illam ya. Atau dengan itu makan atau minum, walaupun dibilang walau sahwan, kalau makannya enak, makan satu makanan atau minum satu minuman walaupun itu lupa ya,
Walaupun itu lupa, kalau kecuali kan saya katakan tadi ada di mulut sisa nggak sengaja masuk, beda. Tapi kalau atau dia sudah kumur-kumur, memang makan nggak kumur-kumur, ya salahnya dia. Udah kumur-kumur masih ada sisa, nggak sengaja masuk, itu beda. Tapi kalau makan atau minum walaupun itu lupa atau nggak ngerti atau dipaksa, ya lagi sholat, tetap aja nggak ada alasan, tetap aja nggak ada alasan, tetap batal sholatnya. Kalau lagi sholat kok makan atau minum, mau itu dia lupa, mau itu dia bodoh atau dipaksa, ya sudah tetap batal sholatnya. Illa innasiyah, nah ini ya, illa innasiyah wa qalla, ini walau sahwan bil alki wa syurbi walau sahwan au jahlan au qur'anin wa in lam yuftir bihi illa innasiyah. Ya, ini perbedaan antara sahu wan nasi. Illa innasiyah au jahila tahrimahu, antara syarah dengan apanya, dengan matanya agak kurang ini. Dia bilang kalau dari matanya disebut makan atau minum, ya makan atau minum membatalkan sholat, kecuali kalau itu lupa atau nggak ngerti masalah haramnya dan itu sedikit. Sedangkan di syarahnya walau sahwan au jahlan au qur'an. Ya intinya kembali sama yang tadi, kalau itu lupa, ya nggak sengaja lupa, maka itu tetap aja tidak membatalkan. Tapi itu sedikit, lupa dan itu sedikit, ya. Tapi kalau lupa banyak, itu beda ya. Nah, sholat kok lupanya makanya banyak, itu emang sholatnya udah gak niat itu, ya. Atau minum banyak, maka itu juga nggak bisa, kecuali kalau itu lupa atau nggak ngerti bahwa itu haram, ya. Wa qalla, dan itu pun sedikit. Wa qalla ma tanawalahu fihi ma na'am tabtulu bi thalati mudghat tawalat walau nasiyan. Tapi kalau itu 3 kali ngunyah, 3 kali kunyahan, ya, dan bersambung kunyahnya 3 kali, walaupun lupa, walaupun bodoh, kalau sampai 3 kali kunyahan, 3 kali kunyahan, maka itu terbatalkan. Jadi kalau lupa dan qalla, sedikit, lupa dan sedikit. Tapi kalau sampai 3 kali kunyahan, itu bukan lupa, emang pengen kenyang gitu. Ya, maka terbatalkan sholat. Wa tabtulu bi niyati ghairi shalah wa taraddud fihi, ya. Halan au ba'da mudhi raka'atin mathalan. Dan juga membatalkan sholat, ada orang niat akan batalkan sholat, ya, atau ragu-ragu, saya batalkan nggak ya sholat, batalkan enggak, ya, baik langsung dibatalkan saat baru masuk sholat, au ba'da mudhi raka'atin, atau sudah dapat 1 rakaat baru dia ingin batalkan sholat, ya, walau bil khuruji li ukhra, atau lagi sholat, kemudian lagi sholat duhur nih, kemudian oh enggak deh, jadi berpikir saya berubah nih, mau ganti sholat jamak aja, jamak sama sholat asar aja deh, atau lagi sholat asar jamak takhir, dia lagi sholat duhur di saat waktu asar karena takhir, lagi sholat duhur mau dirubah niatnya, saya mau berubah deh, mau sholat asar dulu, lagi tengah-tengah sholat, ya, ini semuanya nggak boleh, ya. Bi ghairi ma yati aw fil istimrar fiha wala bil khuruj wala bil khuruj wa fi ghairi ma yati aw fil istimrar fiha wa sayati an nagat al fardhi bi ghairi udrin min al kabair. Jadi orang lagi sholat tidak boleh ada niat sesuatu, ini kayaknya saya nih batalin dulu, niat aja, baru nggak dibatalin, tapi niat aja udah batal. Baru niat membatalin, padahal belum, nggak dibatalin, tetap batal. Di dalam hatinya, saya batalin sholatnya, ya, udah batal. Ada assalamualaikum, langsung ada pikiran, apa saya batalin ya? Batal. Nggak boleh ada hal-hal yang semacam itu lagi kondisi sholat, nggak boleh. Atau dia mengatakan dalam hatinya, oh ini, ya.
Dan katanya dan nanti akan terangkan bahwa memberhentikan sholat dengan dengan tanpa udzur yang jelas, maka itu termasuk minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Jadi baik itu baru sholat langsung niat memutuskan, baru sudah takbiratul ihram baru mulai sholat, kemudian niat memutuskan sholat, atau dia sudah dapat 1 rakaat niat membatalkan sholat, ya, atau ragu membatalkan atau tidak, atau tengah-tengah sholat kemudian dia akan beralih kepada sholat yang lain, maka semuanya termasuk yang membatalkan sholat. Nah, wa tabtulu aidan bi ta'liqi qat'iyya bi syai'in walau muhalan la aqlan bi ta'liqil qalbi, ya, atau dia juga niat memutuskan sholatnya dengan ta'liq. Ta'liq itu ini kalau ada malah yang muhalan la aqlan, secara hal yang mustahil, tapi secara muahal, ya, bukan secara aglan. Kalau aglan itu Allah bisa semuanya menentukan. Tapi apa? Ini kalau saya lagi sholat, terus malaikat Jibril turun, saya batalin nih. Muhal nggak? Muhal kan? Mustahil nggak? Mustahil. Tapi apa? La aglan, bukan secara akal. Kalau secara akal, ya Allah bisa saja menurunkan malaikat siapa juga, ya. Atau ini saya lagi padahal di dalam ruangan tertutup rapat ini, kemudian mikir, ini andai terus saya lagi sholat begini, terus ada singa lompat dari atas ini, wah saya batalin sholatnya. Kan hal yang muhal, secara muhal kan, mustahil. La aglan, tapi cara akal bisa saja, subhanallah, Allah menurunkan musibah bisa terjadi. Tapi hal yang jelas secara ini nggak ada. Kalau nggak ada sini, nggak ada harimau, nggak ada apa, ya, itu muhalan la aglan. Cuman dalam artinya saya katakan biqalbihi, artinya cuma artinya doang, kertek-kertek gitu, apa namanya, lintasan dalam hati gitu. Dan wah, ini kalau ada harimau lompat saya batal, gara-gara nggak khusyuk, jadi hayal, jadi menghayal. Ini tengah-tengah sholat, ular datang, wah lompat saya akan batalkan, saya lompat. Ini tetap batal sholatnya, padahal sesuatu yang mustahil, ya, itu ada dalam hatinya, dia akan batalkan. Bila ada hal-hal semacam ini akan saya batal, walaupun baru dalam hati saja. Amal lafzi wa mubtilun mutlaqan, iya, kalau itu qalbi, ya. Kalau itu sudah masih yang ada, mungkin ada, berarti dikatakan amal lafzi fa mubtil mutlaqan. Kalau secara langsung dia mengatakan, saya dengan kalimatnya dia, kalau saya lagi sholat ada suatu hal ini, plafon jatuh, ya saya kabur. Dia keluar suara begitu, ucapan begitu dari mulutnya. Wah, ini kalau plafon jatuh saya kabur, ya batal, ya, batal. Wa tatul aidan bi ta'liqi qat'iyya bi syai'in walau ma'asudah. Wabitradudi fi qat'iyya, walaupun dia juga masih ragu nanti dibatalkan apa enggak, ya, masih ragu, tetap aja batal, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya Rabbana a'tarafna